Halo teman-teman, kita kembali ke channel Timson Simamora. Kali ini kita akan membahas masalah pajak penghasilan. Karena banyak di antara teman-teman yang bertanya masalah pajak penghasilan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan yaitu PPh 21. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sering berkunjung ke channel Timson, khususnya juga yang sudah like, yang sudah subscribe, dan sudah komen. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Dan yang belum, silakan untuk datang berkunjung ke channelnya Timson Simamora. Silakan di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang saya bagikan di channel ini. Baik, kita lanjut. Kita langsung ke sini, ke channel Timson. Di sini saya sudah siapkan simulasi ya teman-teman, supaya nanti teman-teman gampang memahaminya. Bahwa kita tahu pajak penghasilan itu ada banyak jenisnya. Kalau untuk karyawan atau pekerja itu namanya PPh 21, itu pajak penghasilan pasal 21. Terus ada yang pajak PPh 24, ada PPh 26, itu adalah untuk perusahaan. Nah, kita fokus di PPh 21 pajak penghasilan karyawan. Sebelum kita ke perhitungan yang saya buat ini, yang sudah saya kasih tanda bold ini, kita ke bawah dulu teman-teman, ke sini, ke bawah ini ya, ini yang sudah saya kasih tanda juga, ini saya bold. Nah, kita harus tahu dulu PTKP yang berlaku di negara kita. PTKP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu mulai berlaku 1 Januari 2013. Di sini namanya TK ini tidak kawin ya, tidak kawin. Tidak kawin terus tanpa tanggungan. Pendapatan tidak kena pajaknya 54 juta, terus tidak kawin satu tanggungan. Pendapatan tidak kena pajak itu 58.500.000. Terus kawin tanpa tanggungan itu 58.500.000. Tidak kawin dengan dua tanggungan itu 63 juta. Terus kawin dengan satu tanggungan 63 juta. Tidak kawin 3 tanggungan 67.500.000. Kawin dengan 2 tanggungan itu 67.500.000. Kawin dengan 3 tanggungan itu 72 juta. Nah, ini perlu kita tahu teman-teman. Ini penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun. Ini kenapa kita tahu? Karena ini adalah menguntungkan untuk kita ya. Ini adalah pengurangan penghasilan. Jadi penghasilan kita itu disetahunkan, baru dikurangi pendapatan tidak kena pajak supaya tidak kena potong pajak semua. Nanti sisanya baru dipotong pajak. Nah, sekarang kita tahu di pemerintah juga pemotongan pajaknya berbeda ya. Yang pertama itu sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu berlaku sejak tahun 2009. Bagi teman-teman yang ada NPWP, ini pajaknya, pemotongannya. Bagi teman-teman yang tidak ada NPWP, ini pemotongan pajaknya. Jadi jangan kira teman-teman yang tidak punya NPWP tidak dipotong pajak, tetap dipotong pajak. Besarannya lebih besar dari teman-teman yang punya NPWP. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Penghasilan yang kena pajak 0 rupiah sampai 50 juta bagi yang punya NPWP 5%, bagi yang tidak punya NPWP adalah 6%. Penghasilan kena pajak yang penghasilannya 50 juta ke atas sampai 250 juta, teman-teman yang memiliki NPWP 15%, dan teman-teman yang tidak memiliki NPWP itu 18%. Nah, kembali ini pendapatan yang kena pajak 250 juta sampai 500 juta itu, teman-teman yang punya NPWP dia 25%, dan teman-teman yang tidak punya NPWP itu 30%. Terus lagi yang 500 juta ke atas
dan seterusnya itu yang punya NPWP 30 juta dan yang tidak punya NPWP 36 juta. Nah, sesudah ini kita paham teman-teman, kita lari ke atas pelan-pelan. Ke atas. Nah, di sini saya buat simulasi ada 2. Yang pertama adalah pajak penghasilan bulanan kita setiap bulan. Terus perhitungan pajak tanpa THR. Ini dengan THR ya. Jadi dengan THR ini sekali lagi contoh teman-teman, penghasilannya 1 bulan itu gajinya 15 juta. 15 juta itu kita setahunkan 12 kali 12 bulan itu 180 juta ya. Terus THR-nya contohnya dikasih 5 juta. Terus yang selanjutnya adalah tanggungannya, contohnya dia kawin. Contohnya kawin dengan tanggungan 2. Maka PTKP-nya tadi, penghasilan tidak kena pajaknya tadi 67.500 ya. Ini teman-teman sudah saya langsung rumuskan, linkkan, tetapi di sini ada di sini. 60 K2 ya, K2. Nah, ini 67.500. Nah, terus sini perhitungannya teman-teman. Perhitungan pajaknya di sini. Nah, tadi penghasilan kotor 180 juta, 185 juta 1 tahun karena ditambah dengan THR ya. Nah, terus dia tunjangan jabatannya ada. Biasanya tunjangan jabatan itu 6% dari total penghasilan, maka dapatlah 6 juta. Jadi 6 juta tunjangan jabatan ini tidak kena pajak, ini dikurangi, maka penghasilan normal bersih dalam 1 tahun itulah 179 juta. Nah, 179 juta tadi dikurangilah penghasilan tidak kena pajak. Ini PTKP tidak kena pajak. Maka penghasilan yang kena pajak itu adalah penghasilan bersih. Bersih ini maksudnya adalah gaji kita 1 tahun ditambah dengan THR dikurangi tunjangan jabatan, biaya jabatan namanya, itulah hasil dari penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih ini dikurangi tunjangan tidak kena pajak sebesar tadi tanggungan kita di atas ini 67.500. Maka jadilah penghasilan yang kena pajak itu 111.500. Nah, karena tadi di bawah kita sudah lihat penghasilannya itu kalau 0 sampai 50 juta 5% dan 50 juta ke atas 15%. Nah, jadi teman-teman sering salah persepsi. Teman-teman berpikir bahwa gajinya itu semua dipukul rata 5% semua. Tidak. Jadi begini teman-teman. Setelah teman-teman mendengar video ini dan melihat simulasi ini, seharusnya sudah paham nanti bahwa 50 juta pertama dipotong 5%. Karena ini tadi kan 111 juta 500. Nah, 50 juta pertama adalah dipotong 5%, hasilnya sekian, 2.500. Nah, sisanya karena di bawah 250 tapi di atas 50 juta, maka sisa dari yang 50 juta ini adalah 61.500. Ini kan teman-teman ya. Ini kan jumlahnya ini 111.500 ini. Ini dengan ini kalau dijumlahkan. Nah, sisa dari 50 juta ini 61.500 itu dipotong 15%, maka jadilah hasilnya 9.225.000 rupiah. Nah, total semua pajaknya adalah ini. Pajak 1 tahun ya teman-teman. Ini pajak 1 tahun. Nah, kalau ini dibuat menjadi 1 bulan, maka bisa kita hitung. Contohnya ini kita bagi 12. Kita bagi 12, maka hasilnya menjadi 977.083 rupiah. Inilah pajak 1 bulan dan ini 1 tahun. Ini yang pakai THR.
Nah, yang tidak pakai THR ini tanpa THR. Jadi tanpa THR itu berarti kan tidak dihitung THR-nya ya. Jadi sama, persis sama semua teman-teman, ini sama, maka THR-nya tidak kita masukkan. Di sini tadi ada THR-nya, dan ini penghasilan brutonya, terus tunjangan jabatannya 5% dari penghasilan 1 tahun, biaya jabatan, terus ini masih dimasukkan, terus PTKP, terus pendapatan kena pajaknya ini, terus sama 50 juta, terus di atas 50 juta ini totalnya ini, maka dapatlah tunjangannya. Nah, sekarang karena ini adalah kita buat perhitungan berdasarkan perhitungan pajak THR. Nah, kalau kita menghitung pajak THR, maka ini akan kita hitung secara keseluruhan. Nah, menghitung pajak THR itu maka penghasilan kita hitung dengan THR-nya terus dengan tanpa THR. Maka pajak THR-nya adalah yaitu yang kolom B ini yang saya bold ini dikurangi kolom A ini yang saya bold dikurangi dengan kolom B. Itulah ketemu nanti pajak THR. Jadi yang 11.725.000 dikurangi 10.975.000, maka dapatlah 750.000. Inilah PPh THR atas gaji 15 juta 1 bulan. Itu teman-teman perhitungan pajak THR-nya yang perlu teman-teman ketahui kalau nanti suatu waktu tiba-tiba dapat pajak THR. Nah, bagaimana kalau pajak penghasilan bulanan? Nah, pajak penghasilan bulanan pengurangnya ini nanti akan tambah. Selain biaya jabatan ini 5%, nanti akan dikurangi lagi potongan BPJS Kesehatan, potongan BPJS Ketenagakerjaan, dan itu nanti semua akan menjadi pengurang di sini, sehingga nanti pajaknya lebih kecil lagi dari yang tadi saya sebutkan ini disetahunkan dibagi 12. Karena nanti ini lebih kecil lagi karena nanti akan dipotong BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan biaya pensiun yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Begitu teman-teman, jika ada yang kurang jelas atau ada masukan bagi teman-teman yang perlu dipertanyakan, silakan ditulis komen di bawah video ini. Dan bagi yang sudah jelas dan bagi yang sudah senior dan ada masukan, silakan juga di komen. Menghubungi pemilik channel juga boleh, silakan, supaya kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar tentang pajak penghasilan ini, pajak penghasilan tunjangan hari raya yang ada pertanyaan. Jadi kita selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mengikuti channel ini, supaya tidak selalu penasaran ya. Jadi langsung kita jawab dengan video. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Salam.